Latar belakang Nabi Yeremia. Nabi Yeremia hidup sekitar 650 sampai 580 sebelum Masehi, di masa yang penuh ketegangan politik dan sosial. Ia lahir di Anatot, sebuah kota kecil dekat Yerusalem, dan berasal dari keluarga imam. Yeremia dipanggil menjadi nabi sekitar tahun 627 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Raja Yosia yang terkenal karena reformasi religiusnya. Panggilan dan misi. Nabi Yeremia menerima panggilan dari Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada bangsa Israel yang saat itu terjerumus dalam penyembahan berhala dan ketidakadilan. Misinya adalah untuk memperingatkan umat tentang konsekuensi dari perilaku mereka, termasuk ancaman serangan dari bangsa asing. Dia dikenal sebagai nabi yang meratapi, karena banyak pesan yang ia sampaikan berisi kesedihan dan duka. Tantangan yang dihadapi oleh Nabi Yeremia. Ia menghadapi penolakan dari pemimpin dan rakyat. Ia sering diancam, dipenjara, dan bahkan dibuang. Salah satu peristiwa penting adalah ketika ia dirajam oleh para pemimpin setelah menyampaikan nubuat tentang kehancuran Yerusalem. Meskipun demikian, ia tetap setia dalam penyampaian pesan Tuhan. Nubuat dan kehancuran Yerusalem. Pada tahun 586 sebelum Masehi, nubuat Yeremia menjadi kenyataan ketika Yerusalem dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Banyak orang Israel dibawa ke pembuangan di Babel. Meskipun situasi sangat sulit, Yeremia juga menyampaikan pesan pengharapan, termasuk janji pemulihan dan perjanjian baru yang akan diadakan Tuhan dengan umatnya. Kitab Yeremia berisi pengajaran, puisi, dan catatan sejarah yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan Yeremia. Kitab ini juga mencakup nubuat tentang masa depan dan harapan bagi bangsa Israel setelah pembuangan, termasuk janji akan kedatangan Mesias. Nabi Nahum hidup sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, pada saat kekuasaan Asyur sedang berada pada puncaknya. Ia berasal dari Elkos, sebuah lokasi yang tidak pasti, tetapi diyakini dekat dengan Yerusalem. Nahum diutus pada waktu ketika bangsa Israel mengalami penindasan berat di bawah kekuasaan Asyur. Nahum dipanggil untuk menyampaikan nubuat tentang kehancuran Niniwe, ibu kota Asyur. Pesan yang dia bawa adalah kabar gembira bagi bangsa Israel yang tertindas, bahwa Tuhan akan membalas kejahatan dan menegakkan keadilan. Misinya berfokus pada penghakiman Tuhan terhadap kezaliman Asyur. Kitab Nahum mengandung deskripsi mendetail tentang kehancuran Niniwe. Nahum menekankan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menghalangi rencana Tuhan. Dalam kitabnya, ia menggambarkan kejatuhan kota dengan bahasa yang kuat dan penuh emosi, menekankan bahwa keadilan Tuhan akan ditegakkan. Kehancuran Niniwe terjadi pada tahun 612 sebelum Masehi, ketika koalisi bangsa-bangsa melawan Asyur berhasil menggulingkan kota tersebut. Ini merupakan titik balik bagi bangsa Israel yang mengalami pembebasan dari penindasan Asyur. Kitab Nahum terdiri dari 3 bab dan ditulis dengan gaya puitis yang menggugah. Pesan utama kitab ini adalah tentang keadilan Tuhan dan harapan bagi umatnya. Nahum memberikan semangat kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan melindungi dan membebaskan mereka dari penindasan.
Kedua nabi, Yeremia dan Nahum, muncul di waktu yang berbeda dengan konteks sejarah yang unik. Yeremia mengingatkan umat tentang pentingnya pertobatan dan kesetiaan kepada Tuhan, sementara Nahum menekankan keadilan Tuhan terhadap penindasan. Meskipun hidup di zaman yang sulit, pesan mereka tetap relevan dan memberikan harapan bagi umat yang menderita.